Halo Sobat YouTube semuanya, selamat bergabung kembali dengan Daniel Hokley Channel. Dan di video kali ini saya akan kembali melanjutkan tutorial Adobe InDesign untuk membuat buletin sederhana. Di video sebelumnya saya sudah membahas cara peletakkan foto dan objek yang lain ya, seperti background maupun objek kotak berwarna orange ini. Dan panduannya adalah seperti ini ya. Jadi ini buletinnya kira-kira seperti ini. Nah, di kesempatan ini saya akan memasang teksnya ya. Teks dari ini buletin sederhana ini, dan teksnya ini semata untuk itu aja ya, untuk bagian dari desain. Jadi bukan mengacu pada isinya ya. Jadi misalnya ini ada judul, ini ada lead-nya, ini ada kontennya, ada juga judul yang menyambung seperti ini. Nah, karena itu bagi sobat YouTube yang belum mengikuti video tutorial sebelumnya, silahkan mengikuti. Tapi buat yang sudah, ya ikuti video ini sampai selesai. Progres terakhir dari buletin yang kita buat itu adalah cover dan juga layout bagian dalamnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan menambahkan teksnya. Teksnya itu saya ambil dari sembarang teks, misalnya yang ini ya. Saya highlight aja segini, terus klik kanan, copy. Nah, lalu masuk ke sini. Pastikan layer yang aktif adalah layer teks ya. Nah, terus klik sini. Kalian boleh atau taruh sembarang tempat dulu ya, sini dulu. Lalu Ctrl V atau paste. Nah, seperti ini. Terus diletakkan di sini. Nah, ini kontennya. Nah, seperti ini. Lalu untuk membuatnya lebih rapi, ini di paragrafnya pilih yang ini ya, settingannya. Nah, terus juga kalau misalnya fontnya terlalu besar, ini kita ketik Ctrl A. Jaraknya ini masih 14, kita turunkan dari 12. Nah, seperti ini. Warnanya bisa diganti yang lebih terang, warna putih. Nah, seperti ini ya. Dan kalau misalnya ini fotonya terlalu besar ya, misalnya cukup segini aja, ini perpanjang segini, atau ini yang begini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi sambutannya bisa sedikit lebih panjang. Nah, begini ya misalnya. Terus ini dimundurkan dan ya ini diselesaikan di sini aja. Nah, anggap aja nggak ada lebihnya. Nah, selesai di sini ya. Di sini kita bisa, ya ini bisa diturunkan ya. Nah, ini kita kasih judul misalnya sambutan redaksi. Nah, misalnya begitu, fontnya bisa ganti yang lain. Oh, dari sini aja, font. Nah, yang lain misalnya. Nah, ini misalnya. Nah, ya. Terus kita ganti warna dulu ya, yang lebih terang. Nah, begini. Terus ini kita perbesar.
Nah, seperti ini. Kalau misalnya masih terlalu jauh, ya kita turunkan. Atau misalnya Anda mau kasih nama pemberi sambutannya, ya. Misalnya Edi pribadi. Mohon maaf kalau ada yang namanya sama. Ini semata kebetulan ya. Bin redaksi. Nah, terus ini bisa juga mau bisa diperkecil dikit. Nah, begini. Jaraknya juga diperkecil sehingga dia bisa paling bawah. Ini highlight, terus dibikin bold. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Jadi ini bisa kita lihat bahwa walaupun kolomnya tepat di tengah ya, tapi kalian masih tetap bisa adjust sesuai keinginan kalian ya. Terus di sini itu biasanya saya kasih, atau buletin itu dikasih ini ya. Yaudah, ini diulang aja nggak apa-apa ya. Ini atau dua ini deh ya. Ini copy, terus masukkan sini, paste. Nah, ini dua-duanya diganti warna putih. Nah, diperkecil. Nah, segini misalnya ya. Nah, begini ya. Atau kalau misalnya logonya mau diperkecil juga nggak apa-apa, biar lebih imbang. Nah, segini. Ini agak ke atas ya. Nah, begini. Terus ya ini mau diulang juga boleh ya. Taruh di sini. Nah, begitu ya. Atau kalau saya lebih prefer ini teksnya ini saya ganti biru aja, nggak apa-apa. Biru yang ini ya. Sorry. Jadi ini kita highlight. Nah, kita cari ininya ya, eyedroppernya yang ini, dan klik sini. Nah, warna birunya udah berubah. Yang ini juga disamain sebelahnya. Sorry, ini gini, taruh sini. Nah, begini ya. Terus ini yang kanan, kotaknya ini diganti warna hitam. Nah, seperti ini ya. Nah, kayak gini ya. Dan kalau misalnya bawahnya mau diulang, ada itunya juga nggak apa-apa ya, tinggal di copy aja. Nah, seperti ini ya.
Nah, terus biasanya itu di halaman 2 itu juga ada susunan redaksi seperti saya bilang tadi ya. Jadi susunan redaksinya ya ngarang aja ya. Jadi misalnya saya membuat teks segini ya. Nah, sepanjang ini mepet ke sini deh ya. Susunan redaksi. Nah, terus misalnya pemimpin redaksi ya. Atau sebelumnya penanggung jawab dulu. Ya, kalian karang aja namanya ya. Saya akan coba ngarang, mengarang bebas ya. Oke, ini saya mengarang bebas ya, nama-nama yang tahu pop up di benak saya. Ya, kita tinggal tulis begini. Nah, terus mau di adjust juga boleh ya. Jadi saya adjust di tengah. Nah, terus ini saya bold atau saya perbesar dulu ya. Saya bold. Nah, perkecil lagi kalau perlu. Bawahnya juga diperkecil, jaraknya paling enggak ya sama dulu. Nah, begini misalnya. Kalau ini masih kurang bisa ditambahin lagi ya. Jadi yang nama jabatannya itu di bold, yang lainnya nama aslinya tidak usah di bold. Ini semua ngarang, yang penting kalian tahu layoutnya ya. Nah, kalau masih kurang panjang ya mengarang bebas lagi aja. Nah, seperti ini. Terus kalau ya saya lebih suka ini ya. Ini dikasih warna ini aja ya. Biru juga. Nah. Sorry malah hilang ya. Yang keseleksi malah warna putihnya ya. Jadi seleksi teksnya kasih ini eye drop tool. Pilih sini ya. Nah, jadi warnanya sama dengan warna ini ya, kebalikannya. Atau kalau misalnya ini masih ke panjangan ya, ini bisa diperbesar lagi. Nah, jadi seperti ini ya. Ya, oke, saya rasa cukup ya begini ya. Nah, dengan cara yang sama, saya akan mengisi teks ini ya. Caranya sama dengan ini. Prinsipnya ada ini ya, ada judul, terus ada ini leadnya mau diganti warna juga nggak apa-apa ya, birunya agak biru begini. Nah, terus ini artikelnya. Mungkin sebelum saya isi, saya lanjutkan sini dulu. Jadi kalau kalian punya artikel bersambung ya, dan di sini tulis bersambung ke halaman 7 kolom 1, maka kalian klik di sini. Nah, lihat tanda plus ini ya. Kalian di tanda plus ini, kalian klik sampai keluar ini ya, nih. Ada tulisannya ini. Terus langsung pergi ke halaman 7 kolom 1. Ya. Halaman 7 kolom 1 itu ada di sini.
Nah, wah udah hilang ya. Jadi kita ulang lagi. Jadi klik sini, klik sampai keluar teksnya ini. Kita cari halaman 7, kolom 1. Nah, ini halaman 7, kolom 1 itu berarti di sini ya. Nah, jadi misalnya kayak gini ya. Ini kita ikutin aja sesuai kolomnya. Nah, kayak gini ya. Nah, terserah kalian mau. Oh, ini sampai bawah ya ternyata ya. Jadi ini sampai bawah sini. Terus ini masih bisa dilanjutkan di sini. Nah, kalau artikelnya kurang banyak, ya tinggal di copy lagi aja dari sini ya. Copy, terus di sini bisa ya. Ctrl V. Nah, seperti ini ya. Nah, terus di sini biasanya itu saya kasih space dulu untuk informasi sambungan ya. Jadi seperti ini. Dan ini biasanya dihabisin aja ya. Ini dihabis. Jadi kalau editor itu kan harus mengedit teksnya juga ya. Tanpa mengubah jumlah, tanpa mengubah makna, tapi tulisannya lebih dikit ya. Nah, biasanya itu di sini dia sampai sini ya. Terus di sini ada inisial penulisnya ya. Misalnya tadi kita di sini ada kontributor. Kontributor itu biasanya punya nickname ya. Misalnya ini Setia Adi P ya. Jadi katakanlah ini tulisannya dia ya. Di sini biasanya tulis SAP. Nah, begini ya. Kasih bold juga boleh. Nah, seperti ini. Ini maksudnya penulisnya dia ya. Terus di sisi ini itu biasanya itu untuk menulis sambungannya ya. Jadi saya kasih teks di sini. Saya copy ini dulu judulnya. Copy, terus saya pergi ke sini, terus ini saya Ctrl A. Nah, hurufnya kita perkecil sesuai dengan space-nya ya. Nah, misalnya ini juga jaraknya diperkecil. Nah, misalnya begitu ya. Kalau misalnya begini, kita klik pakai yang ini ya. Nah, atau kadang-kadang itu cuman begini ya. Hobi camping bikin .3 ya. Terus bawahnya ini ya, sambungan dari halaman 1. Nah, begini ya. Tapi ini teksnya fontnya kita samakan dengan ini. Terus kita italic ya. Nah, biasanya begitu ya. Ya terserah kalian aja, ini untuk membedakan aja ya. Ini bisa kita perbesar sampai space-nya cukup. Nah, begitu misalnya. Nah, tentu saja dengan cara yang sama, ini juga sambungan dari halaman 3 ya, halaman sini ya. Nah, karena itu saya akan coba isikan aja ya teksnya. Prinsipnya sama dengan cara kita bikin teks yang ini ya.
Oke, jadi saya barusan mengisi ini ya. Ada beberapa yang saya pengen sampaikan di sini. Prinsipnya, kalau kita membuat dua kolom, kita tidak harus mengikuti ini ya. Ini untuk default aja. Ya, jadi seperti saya bilang tadi di halaman awal, bisa tulisannya seperti ini ya, lintas dua kolom, baik lead-nya ataupun seperti ini ya. Dan saya juga melakukan kalau di sini ini lead-nya kebetulan ikut kolom ya, ikut kolom. Dan di sini ini dia meskipun di sini ikut kolom, tapi sambungannya di sini ya. Sambungannya dia terabas ya kolom-kolomnya. Jadi ya layout itu kadang-kadang seperti itu ya, tidak harus kaku ya. Ini sambungan dari yang tadi. Yang perlu kalian perhatikan mungkin itu ya sinkronisasi warna ya. Jadi karena di sini sudah ada warna yang dominan biru. Kalau judulnya biru, saya kasih lead-nya juga biru ya. Terus yang bawah ini misalnya karena teksnya ada di dalam foto dan fotonya itu didominasi oleh warna orange ya, maka saya lead-nya pakai orange ya. Nah, terus saya juga pengen menambahkan bahwa di dalam artikel itu biasanya ada nama penulisnya ya. Entah itu di belakang, entah itu di depan ya. Ini kebetulan saya pakai contoh yang di belakang. Tapi kalau misalnya kalian mau tulis yang ada di depan, bisa juga ya. Misalnya ada di sini ya, habis judul. Nah, ini turunin dikit. Misalnya, ini taruh di sini. Nah, oleh Daniel Hokley misalnya, ya. Fontnya disamakan ukuran dan warnanya begini. Nah, ini bisa, ya. Atau misalnya untuk membedakan ya besarin semua, capital semua. Nah, seperti ini ya. Nah, terus di sini saya juga membuat ini, anggap aja kadang-kadang bulletin itu kan memang mengandalkan iklan. Tapi kalau iklannya nggak siap, ya kita bikin quote aja ya. Kalian bisa cari quote. Ya, saya sudah pernah membuatnya ya. Saya cari di internet ya. Quote-nya yang ini misalnya. Ya. Disamain aja. Nah, kayak gini. Kalau misalnya kalian pengen sedikit teksnya berbeda, ya bisa aja. Ya. Kita cari teks yang masih cocok sama suasana camping ya. Nah, seperti ini misalnya ya. Nah, jadi tidak ada ruang yang kosong ya. Berikutnya terkait teks, saya ingin menunjukkan sesuatu ya. Ini anggap aja tulisannya benar dan cocok ya. Tapi ini sambungannya itu nggak enak ya. Cara menyambung teksnya ini. Jadi misalnya ini ya. Jadi di sini ada memperoleh penghasilan. Nah, kalau ini masih enak ya. Jadi yang penghasilan ini masih enak ya. Tapi kalau misalnya ini kuli terus nah ini kan nggak enak ya. Terus ada juga di sini misalnya ya. Waktu ini pas ya, sama tuh pemenggalan suku katanya ya. Tapi beberapa kurang enak gitu ya. Ini kalian bisa setting sebetulnya. Penghasilan dilakukan dan sebagainya masih oke ya. Nah, ini kalian bisa setting. Saya ambil satu contoh aja ya. Yang misalnya yang tadi yang kurang enak tadi deh ya. Yang ini deh ya nih. Penghasilan dilakukan ini mengumpulkannya juga tulisannya kurang pas ya. Jadi intinya gini,
un- untuk membuat teksnya penggalan katanya lebih enak, itu kalian, ini misalnya ya nih, lebih baik Anda menghindari basis yang mampu menyita, ini kan jadi ini kan, meni, terus ini ita, ini kan kurang enak. Jadi kita bisa highlight teksnya. Setelah di highlight, kita klik di sini. Lalu di sini kita cari yang namanya paragraf. Nah, ini dia. Klik. Terus di sini ada hyphenate. Ini kan tercentang kan. Jadi centangnya dihilangkan ya. Nah, jadi kita sudah lihat di sini tadi yang meniita jadi menyita ya. Begitu juga dengan yang lain, kita tinggal highlight semuanya, terus klik ke type ya, paragraf, hyphenate. Nah, ini pasti suku katanya sudah lebih rapi lagi ya. Ini bisa disetting sebetulnya ya, mau berapa suku kata gitu ya, bisa diatur ya. Nah, kalian tinggal lakukan ke yang lain ya, seperti itu. Yang kedua, saya juga mau tambahkan bahwa kadang-kadang di dalam bulletin itu ada layoutnya seperti ini ya. Kalau misalnya saya mau buat ini, klik sini ya, saya Ctrl A deh ya. Itu huruf pertama itu bisa dibuat paling besar ya, capital gitu ya. Bukan capital, ukurannya lebih besar dari huruf yang lain ya. Caranya setelah di highlight, jadi gini ya, ini di highlight segini, terus Ctrl A ya, atau Command A kalau pakai Mac. Terus kita masuk ke sini, type, ada paragraf. Nah, di sini nih ada ini ya, ada simbol seperti ini. Nah, ini ya, ini ada garis-garis terus A-nya ini ya. Ini kita klik. Jadi kalau 0 itu kan kita nggak membuat setting ya. Jadi ini kita tambahkan 1, nah nggak ada perubahan ya. Saya begitu 2, lihat hurufnya ini membesar ya. Mau 3 juga boleh ya. Terus yang ini apa ini ya? Nah, ini jarang sekali saya melihat ada masalah yang seperti itu ya. Ini kalau kita coba aja nih. Ini huruf kedua setelah B. Nah, nggak enak kan jadian ya. Jadi gini aja ya. Maka di seluruh tadi yang sudah di highlight, nah ini misalnya bersambung ke halaman 7 kolom 1 ya, kita lihat di sana halaman 7 kolom 1. Nah, ini juga begitu kan ya. Terus kita juga bisa lakukan ini ke yang lain ya, misalnya nih di sini ya, kita Ctrl A, terus masuk paragraf sini ya, terus kita tambahkan 1, 2, nah atau misalnya mau 2 aja juga nggak apa-apa ya. Terus ya udah, karena tadi udah 3 ya, 3 sekalian aja. Nah, begini ya, nanti dia dari seluruh yang di highlight ini semuanya akan begitu ya. Nih, ini juga udah ya. 3 kayaknya kurang bagus ya. Kita coba terapkan untuk yang sini. Nah, dari sini ya, Ctrl A, type, paragraf. Kali ini saya mau 2 aja. Nah, kayaknya 2 lebih pas ya. Dan seterusnya ya. Wah, ini bisa, ini gampang, nanti tinggal highlight. Terus paragraf, type, paragraf. Ini kasih 2. Nah, kalau misalnya ada kejadian seperti ini karena teks yang atas dan bawah itu harusnya dia jadiin 1 aja ya. Jadi ini kita mundurkan, nah otomatis begitu ya. Atau kalau misalnya ini kurang oke, ini kita turunkan aja, dan yang atas ini ikut, yang di D yang di atas M itu ikut atasnya aja. Klik di sini, delete, nah terus enter. Nah, seperti ini ya.
Dan kalau sudah seperti ini, kita tinggal ekspor ke PDF ya. Jadi jangan khawatir yang ini nggak akan muncul ya. Ini disingkirin. Kita file, kita ekspor. Nah, itu saja. Misalnya edisi 1 ya. Terus saya save. Nah, ini kalau mau dicetak pilih yang high quality print ya. Export. Nah, kita tunggu. Dan sementara menunggu, kalian bisa juga save as Adobe InDesign ya. Jadi tadi kan kita udah itu ya. Karena sudah dinamai ini kita save aja. Nah, tinggal save. Jadi bulletin sederhana ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, ini hasilnya yang kita desain tadi. Tapi ini settingannya per satu halaman ya. Kalau kalian punya Adobe Acrobat, masih bisa diedit dari Acrobat ya. Tapi saya kurang rekomen ya, masih lebih enak Adobe InDesign kalau bisa. Dan kalau mau melihat view yang versi samping menyamping ya, kayak gini kan jadi nggak kelihatan kan seninya ya. Itu kalian bisa masuk view, terus page display, klik yang ini ya, jadi two page scrolling. Nah, ini halaman covernya, terus ini belakang cover ya, ini ya, halaman 3, ini yang nyambung, halaman nyambung ini ya, ini, nah tadi ini quote-nya, dan ini artikel terakhir. Oke, sampai di sini dulu tutorial tentang Adobe InDesign untuk membuat bulletin sederhana. Nanti selanjutnya kita akan membuat tutorial untuk majalah yang lebih ngepop gitu ya, seperti ini ya. Nah, ini desainnya bisa lebih kontemporer ya. Karena itu ikuti video saya di sesi selanjutnya.